RC Strasbourg sekarang berada di persimpangan yang sangat menarik. Apakah mereka sedang kehilangan identitas atau justru sedang menjalankan rencana Bluko yang sejak awal memang tidak pernah menjadikan Strasbourg sebagai tujuan akhir? Julukan Chelsea Prancis memang terdengar seperti kata yang gampang dilempar ke kolom komentar, tapi setelah melihat perpindahan pemain, pergantian pelatih, jalur pinjaman, sampai aturan UEFA soal multi club ownership, masalahnya jauh lebih serius. Karena kalau semua keping ini disusun, Strasbourg terlihat bukan sedang ambruk, mereka sedang di-reset. Mari mulai dari bagian yang paling gampang bikin fans bertanya, loh, terus pemain bagusnya kemana? Dalam bursa musim panas 2026, Strasbourg kehilangan sejumlah pemain penting dari proyek sebelumnya. Diego Moreira menjadi nama paling mahal yang sedang menuju pintu keluar. Pada 17 Agustus, Fabrizio Romano melaporkan kesepakatan dengan AC Milan senilai sekitar 50 juta euro plus bonus. Dengan sang pemain akan resmi berseragam rossoneri. Kepergian Moreira punya cerita yang juga cukup ironis. Chelsea pernah melepasnya ke Strasbourg dengan biaya yang jauh lebih kecil setelah karirnya di London tidak berkembang seperti harapan. Di Alasake, pemain sayap asal Belgia itu justru mendapatkan panggung, berkembang, lalu sekarang nilainya melonjak sampai level 50 juta euro. Lalu ada Emmanuel Emega yang jalurnya bahkan sudah disiapkan jauh sebelumnya. Chelsea mencapai kesepakatan untuk memboyong penyerang Belanda itu dari Strasbourg sejak September 2025 dengan kepindahan berlalu pada 2026. Reuters mencatat Emega mencetak 14 gol dan 3 assist dalam 27 pertandingan liga pada musim sebelumnya sebelum kepindahannya ke London. Artinya, ketika Emega pergi, kita tidak sedang melihat keputusan spontan di akhir bursa. Ini bagian dari siklus yang sudah dirancang. Julian Jesso juga memperjelas pola itu. Ipswich Town resmi mengamankan pemain Paraguay tersebut dengan kontrak 5 tahun. Sementara Reuters menyebut media Inggris memperkirakan nilainya sekitar 30 juta euro. Jesso mencetak 12 gol dan 9 assist dalam 42 penampilan bersama Strasbourg. Dan yang membuat transfer ini semakin menarik, dia kembali bekerja dengan Gary O'Neill, pelatih yang sebelumnya menanganinya di Strasbourg. Jadi, ketika Jesso pergi ke Ipswich, Strasbourg tidak sekedar kehilangan gelandang serang. Mereka kehilangan salah satu pemain yang sudah berhasil melewati fase investasi menuju fase monetisasi, dan Gary O'Neill pun ikut mengambil sebagian proyek itu karena sang pelatih meninggalkan Strasbourg untuk menangani Ipswich setelah membawa Racing finish ke-8 League One dan mencapai semifinal UEFA Conference League. Reuters kemudian mengonfirmasi Hugo Oliveira sebagai penggantinya. Jadi Bluko tidak sekedar mencari pelatih untuk memenangkan pertandingan besok sore. Mereka mencari pelatih yang cocok dengan ekosistem perkembangan pemain. Secara sepak bola, konsepnya cukup masuk akal. Tim muda membutuhkan pelatih yang berani memberikan menit bermain, mampu memainkan garis pertahanan tinggi, menjaga penguasaan bola, dan mengembangkan pemain dalam struktur yang jelas. Dengan begitu, pemain 18-23 tahun tidak cuma mendapatkan pengalaman bermain, tetapi juga memiliki profil taktis yang bisa dijual kepada klub lebih besar. Nah, sekarang masuk ke urusan UEFA. Aturan multi club ownership UEFA melarang satu pihak punya kontrol atau pengaruh menentukan terhadap lebih dari satu klub yang bermain di kompetisi Eropa yang sama. Jadi, masalah Bluko bukan sekedar Chelsea dan Strasbourg punya pemilik yang sama, melainkan bagaimana struktur kontrol keduanya diatur agar tidak melanggar prinsip integritas kompetisi. Karena itu, narasi bahwa UEFA menyuruh Strasbourg menjual pemain satu persatu juga tidak tepat. UEFA tidak datang membawa daftar transfer Diego Moreira, Julian Jesso, atau Emmanuel Emega. Yang terjadi adalah Bluko harus menyesuaikan struktur pengelolaan kedua klub. Sementara eksodus pemain lebih masuk akal dibaca sebagai bagian dari strategi regenerasi dan bisnis Strasbourg. Jadi, UEFA mungkin ikut mempersempit ruang gerak proyek ini, tetapi bukan UEFA yang membongkar skuadnya. Data Transfermarkt yang tersedia untuk musim 2026-2027 menunjukkan Strasbourg mengeluarkan sekitar 18,5 juta euro untuk rekrutan permanen yang tercatat. Diego Sousa sekitar 10 juta euro, Angelo Cadido 5 juta euro, Matteo Del Blanco 2,5 juta euro, dan Benjamin Breitland 1 juta euro. Milos Pikutowski datang gratis. Perhatikan struktur investasinya. Tidak ada pembelian 50 juta euro, tidak ada proyek mendatangkan superstar. Strasbourg mengambil pemain berusia 20 tahun, 18 tahun, 22 tahun, dan 17 tahun. Bahkan rata-rata usia pemain yang datang dalam daftar Transfermarkt hanya sekitar 20,6 tahun. Nilai pasar total mereka tercatat sekitar 51 juta euro, sementara belanja transfer permanennya hanya 18,5 juta euro. Ini bukan cara klub yang sedang mengejar PSG dengan modal besar. Ini cara klub yang sedang mencari upset. Diego Sousa dibeli dari Victoria Guimarães. Cadido datang dari Sao Paulo U20. Del Blanco berasal dari Union Santa Fe.
Brad Lin dari IFK Göteborg. Nama-namanya mungkin belum punya daya jual seperti pemain bintang Premier League, tetapi justru itu inti modelnya. Beli sebelum harga naik, kasih menit bermain, kembangkan, lalu lihat siapa yang meledak. Dan koridor Chelsea tetap terbuka. Sebelumnya, hubungan ini sudah terlihat jelas lewat peminjaman pemain seperti Aaron Anselmino dan David Darto Fofana dari Chelsea ke Strasbourg. LQP bahkan mencatat bagaimana pertukaran pemain antara kedua klub terus menjadi bagian dari struktur Bluko. Artinya, Strasbourg tidak sepenuhnya berdiri sendiri. Mereka punya pasar pemain dari luar, tetapi juga memiliki akses ke pemain yang berada di bawah payung Chelsea. Ini menciptakan sebuah ekosistem. Chelsea punya pemain yang membutuhkan menit bermain, Strasbourg punya panggung Ligue 1, dan pemain mendapatkan tempat untuk berkembang tanpa langsung dilempar ke tekanan Premier League. Model ini punya manfaat nyata. Strasbourg mendapatkan modal, jaringan scouting, akses pemain, infrastruktur pengembangan, dan peluang untuk mengangkat talenta muda ke level lebih tinggi. Tetapi manfaat itu datang dengan harga. Klub harus menerima bahwa skuadnya mungkin tidak pernah benar-benar stabil. Itulah efek domino sebenarnya. Kalau Moreira pergi ke Milan, Emega ke Chelsea, Enciso ke Ipswich, dan pemain lain menyusul, Strasbourg memang kehilangan kontinuitas. Tetapi dari sudut pandang Bluko, kontinuitas bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kalau satu generasi pemain berhasil menghasilkan keuntungan dan digantikan dengan generasi berikutnya dengan biaya lebih murah, model bisnisnya tetap dianggap bekerja. Bahkan, Transfermarkt saat ini mencatat Strasbourg masih memiliki skuad dengan nilai pasar sekitar 366 juta euro dan rata-rata usia sekitar 21,9 tahun. Jadi secara aset, klub ini belum sedang kehilangan masa depan. Mereka justru sedang mengulang proses membangun masa depan dari pemain-pemain yang jauh lebih muda. Dan itu yang membuat istilah dibongkar perlu dipahami dengan hati-hati. Strasbourg memang kehilangan banyak nama, tetapi kalau tujuan klub adalah mengembangkan talenta, menjual ketika valuasi mencapai titik optimal, lalu mengisi ulang skuad dengan pemain muda, maka pembongkaran ini justru bagian dari sistem. Problemnya baru muncul kalau regenerasi gagal menghasilkan kualitas yang sama di lapangan, karena uang transfer tidak otomatis menghasilkan poin. Musim 2026-2027 akhirnya menjadi ujian paling jujur untuk proyek ini. Strasbourg akan membuka kampanye Ligue 1 melawan Marseille pada 21 Agustus dengan Oliveira sebagai pelatih baru dan skuad yang sedang mengalami perubahan besar. Kalau pemain-pemain muda baru langsung berkembang, Strasbourg bisa terlihat seperti mesin regenerasi yang cerdas. Kalau performanya jeblok, semua kritik lama akan kembali dengan volume lebih besar bahwa klub ini terlalu sibuk mencetak aset sampai lupa mencetak kemenangan. Alhasil, Chelsea Prancis mungkin memang sedang dibongkar, tapi jangan salah kaprah. Yang dibongkar bukan proyeknya, yang dibongkar adalah generasinya. Bluko sedang menguji satu eksperimen besar. Bisakah Strasbourg tetap kompetitif sambil terus menjual pemain terbaiknya?